Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Eka Putra dari kelas 03 TPLP 003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang output kode dari implementasi struktur data dan algoritma CLI application. Jadi saat pertama kali program ini dijalankan, layar terminal akan dibersihkan secara otomatis. Kita akan disambut dengan menu utama yang dibingkai rapi menggunakan karakter ASCII dan diberi warna menggunakan ANSI escape codes. Mungkin kita langsung masuk ke menu yang pertama saja, yaitu manajemen inventaris buku. Nah, di sini tuh menampilkan tabel rapi berisi daftar buku bawaan sheet data dengan kolom ID, judul, penulis, dan tahun. Nah, sekarang kita bisa menambahkan buku baru. Misalnya kita ber-ID 9. Judul bukunya bebas, sistem belajar. Nama penulisnya Dr. Akbar, tahun penerbit 2026. Nah, sekarang sistem belajarnya sudah masuk. Penulis Dr. Akbar dengan tahun penerbit 2026. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang kedua, yaitu hapus buku eksis. Misalkan ID yang tadi kita masukkan B009. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu cari buku. Nah, kita menggunakan linear search. Linear search itu output akan menampilkan semua buku yang judul penulisnya mengandung kata kunci. Oke, kita langsung masuk. Judul nama penulis misalkan dr. Nah, sekarang sudah kebaca nih. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang keempat, yaitu urutkan buku. Kita menggunakan mungkin ID buku saja. Nah, karena datanya masih dikit, kita menggunakan insertion sort. Nah, sekarang sudah terurut ID-nya. Dan misalkan kalau kita sekarang berdasarkan tahun penerbit, kita gunakan insertion sort lagi. Nah, sekarang tahun penerbitnya jadi terurut. Nah, sekarang kita kembali ke menu utama, yaitu setelah itu kita masuk menu yang kedua, yaitu antrian pinjaman dan pengembalian. Nah, sekarang kita masukkan daftar antriannya, misal ngasal namanya Rizky. Kita jenis transaksi kita pinjam. Bukunya itu sistem berkas. Nah, sekarang sudah nama Rizky, jenis transaksi pinjaman, dan buku target sistem berkas sudah terinput. Nah, kita masukkan lagi misal Gilang. Nah, di sini ada keterangan nama anggotanya Gilang, jenis transaksinya dikembalikan, dan buku targetnya algoritma pemrograman. Dan di sini
Jika saya memilih DQ, program akan mengambil baris paling atas dan mengecek pesan sukses bahwa transaksinya telah diproses, lalu menghapusnya dari daftar tabel antrian. Nah, contohnya seperti ini. Nah, datanya langsung terhapus. Nah, setelah itu kita masuk pada menu yang ketiga, yaitu riwayat aktivitas progresif. Nah, di sini tuh menampilkan daftar log kejadian seperti menambahkan buku, sistem diinisialisasi. Karena menggunakan double linked list, output sengaja dicetak dari belakang ke depan. Artinya aktivitas yang baru dilakukan akan berada di urutan paling atas. Setiap log juga dilengkapi dengan cap waktu timestamp. Nah, mungkin kita langsung kembali saja. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang keempat, yaitu galeri buku favorit. Nah, di sini tuh ada menampilkan daftar buku dengan format judul buku. Nah, ini adalah circular list. Jika diakses di tingkat kode, data ini akan terus berputar di antar muka. Ini hanya divisualisasikan sebagai daftar koleksi eksklusif. Nah, kita coba langsung aja praktekkan. Misalkan belajar Java. Nah, sekarang belajar JavaScript dari Prof Danu sudah dimasukkan ke daftar favorit. Sekarang kita pada menu yang kelima, yaitu rekomendasi buku pintar berputar. Nah, di sini menampilkan tabel layar hanya menampilkan satu buku di dalam kotak rekomendasi hari ini. Kita akan diminta memasukkan A dan D. Saat saya menekan D, program berpindah ke note selanjutnya. Karena sirkular, jika kamu berada di buku terakhir dan menekan D, layar akan kembali menampilkan buku pertama tanpa error. Ini contohnya seperti ini. Nah, kalau sekarang sebelumnya sekarang kita masuk ke menu yang keenam, yaitu pencarian instant index. Nah, di sini kita disuruh memasukkan ID bukunya. Nah, jika kita memasukkan ID yang valid, program akan langsung mencetak detail buku tersebut. Output di menu ini sangat akademis karena menyertakan waktu komputasi. Ini membuktikan bahwa pencarian menggunakan binary search tree jauh lebih cepat untuk data yang terstruktur. Contohnya kita masukkan, nah sini langsung ke detect. Coba kita masuk lagi, kita cari buku yang lain. Salah, tadi sudah dihapus. Nah, sini sudah muncul, dan sini ada waktu pencarian pohonnya. Sekarang kita masuk pada menu yang ketujuh, yaitu simpan dan mode data. Nah, di sini kita bisa menyimpan, nge-save hasil yang tadi kita udah input. Nah, sekarang sewaktu-waktu misalkan kita membuka VS Code-nya, kita bisa memuat state dari library yang sudah kita simpan. Seperti ini contohnya, dan ini akan tersimpan ngeload.
Nah, mungkin seperti itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.